Selamat datang kembali di channel Otamega TV. Kita akan kembali melanjutkan alur cerita kembali dari dunia dewa, part ke-28. Seperti biasa, kita langsung aja gas ke ceritanya. Untuk membuktikan seberapa hebat kekuatannya, Weiji menyerang King dengan teknik terlarangnya, melemparkan papan Yin dan Yang tepat di atas kepala King yang diam saja tidak menghindar. Dari papan itu keluar sebuah energi yang membuat King terkurung di dalamnya. Namun King tidak bereaksi sedikit pun, seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Bahkan King juga bersilang tangan dan menutup mata. Weiji sangat senang serangannya berhasil mengenai King, mengatakan, "Setelah terkena serangan teknik terlarangku, tidak peduli apapun yang akan kamu lakukan, kamu akan gagal. Tidak ada tempat bagimu di dunia ini. Tamat sudah riwayatmu, King." Mendengar perkataan Weiji, King tersenyum tipis menjawab, "Sungguh menggelikan." King mengibaskan tangannya. Dengan kibasan tangan kosongnya, energi yang mengurungnya hancur lebur tak tersisa. Kemudian King juga menyerang menghancurkan papan Yin dan Yang. Dan Weiji pun terkena serangan itu sehingga dia terpental muntah darah. Weiji yang tidak menyangka teknik terlarangnya dipatahkan dengan mudah mengatakan, "Bagaimana bisa ini terjadi? Siapa kau sebenarnya? Kenapa? Kenapa seranganku tidak berefek sedikit pun kepadamu?" King menatap Weiji dengan tajam menjawab, "Aku adalah seseorang yang tak bisa kau usik." Melihat Weiji telah dikalahkan, mereka yang berada di sana segera mengepung King, kemudian secara bersamaan mereka menerjang menyerang King dengan teknik yang mereka miliki masing-masing dari berbagai arah. King tidak berdiam diri, King langsung mengeluarkan teknik yang bernama 5 penjara kehancuran surga dan bumi. Tiba-tiba sebuah tekanan udara yang sangat kencang mendorong tubuh mereka ke udara. Kemudian mereka terhempas kembali ke tanah. Namun mereka terkejut setelah terkena serangan teknik milik King. Tubuh mereka menjadi kurus kering bagaikan seseorang yang tua renta. Kesal dirinya berubah menjadi nenek peot. Sukin ngoceh-ngoceh mengancam King. "Banyak bacot, pergi sana ke neraka," kata King sambil menanamkan benih iblis ke tubuh Sukin dan langsung mengeluarkannya kembali. Sukin pun mati kehilangan seluruh kekuatannya. Dan King juga membunuh yang lainnya kecuali Weiji. Weiji kembali terkejut melihat apa yang terjadi di hadapannya. King dengan mudah mengalahkan orang-orang dari 3 suku. Sadar King terlalu kuat, Weiji tidak mau kehilangan nyawanya. Dia memutuskan untuk menyerah, memohon agar diampuni nyawanya. Weiji mengatakan dirinya bersedia memberikan semua informasi yang dibutuhkan King dan mau melakukan apapun asalkan King mengampuni nyawanya. King mengampuni Weiji karena King berpikir Weiji bukanlah sebuah ancaman dan King juga bisa memanfaatkannya. Kemudian King bertanya, bagaimana situasi keluarga Hong saat ini? Weiji menjawab, kalau kultivator keluarga Hong yang berada di alam raja saat ini sedang pergi. Di sana hanya ada 4 kultivator yang berada di alam setengah raja. Dan ada juga seorang master formasi dari perguruan Kungsing. Setelah itu, Weiji juga menyarankan King untuk tidak pergi ke kediaman keluarga Hong. Karena menurutnya, itu terlalu berbahaya di saat perahu langit tidak ada. Namun bagi King, keluarga Hong bukanlah lawan yang sulit untuk dihadapi, walaupun mereka memiliki 4 kultivator di alam setengah raja. King meminta Weiji untuk berjaga-jaga karena dirinya akan berlatih. Namun sebenarnya, King akan menyerap benih iblis. Dan King pun pergi masuk ke dalam hutan. Beberapa hari kemudian, dari dalam hutan terjadi ledakan energi spiritual yang sangat besar berasal dari King yang telah selesai menyerap benih iblis. Dan tak lama kemudian, King keluar dari dalam hutan dan mengajak Weiji pergi. Di tempat yang berbeda, tepatnya di aula keluarga Hong, di sana terlihat roh purba yang tertangkap tergeletak tak berdaya, dijaga seorang master formasi yang bernama Peng Yin. Tak lama berselang, datang seorang pria kekar melapor mengatakan, beberapa hari ini kami telah kehilangan kontak dengan Weiji. Untuk jaga-jaga, Master Peng, tolong siapkan formasi untuk membunuh King. Baik, akan kugunakan binatang roh ini sebagai inti formasi. Ketika dia menginjak formasinya, dia tidak akan bisa keluar, balas Peng Yin. Beralih ke King dan Weiji yang sudah berada di sebuah danau, yang dimana berdasarkan informasi yang diberikan Chen Sangsang, di bawah danau inilah harta keluarga Hong disimpan. Kemudian, tiba-tiba roh purba mendatangi King dalam bentuk jiwanya untuk memberitahukan rencana si master formasi itu dan juga tentang dirinya yang dijadikan kekuatan inti dari formasi itu. Namun dia tidak bisa bertahan lama karena dia menggunakan kekuatannya yang tersisa. "Berhati-hatilah Tuan," ucap roh purba lalu dia menghilang. Mendengar itu, King sangat marah mengatakan, "Keparat, menggunakan roh purba sebagai inti formasi, kalian takkan kuampuni." Melihat itu, Weiji mengetahui tujuan kedatangan King ke wilayah keluarga Hong.
Weiji bilang dirinya pernah melihat roh purba di ruangan bawah tanah istana keluarga Hong. Namun di sana ada 4 kultivator yang berada di alam setengah raja dan juga master formasi. King menjawab, begitu rupanya. Aku akan pergi setelah mengambil harta mereka. Kemudian King lompat masuk ke dalam danau. Karena ada sesuatu yang terus-menerus memanggilnya dari bawah danau ini. Setelah King masuk ke dalam danau itu mencapai dasar. Di dasar danau itu terlihat banyak tumpukan harta milik keluarga Hong. King menggunakan kesadaran kaisar dewanya untuk mencari tahu apa yang terus-menerus memanggilnya. Tak lama berselang, dari dalam tumpukan harta itu muncul sebuah prasasti. King yang penasaran mendekati prasasti itu dan memegangnya. Di saat King memegang batu prasasti itu, tiba-tiba muncul sosok jiwa yang tak dikenal mengatakan, Kaisar Yun, akhirnya aku bertemu denganmu. King terkejut sosok itu mengetahui identitasnya, bertanya, bagaimana kamu mengetahui namaku? Siapa kau? Sosok itu menjawab, aku adalah seseorang penjelajah waktu yang berjalan di aliran waktu. Aku memiliki banyak penyesalan di masa laluku. Kaisar Yun, berpegang teguhlah kepada keyakinanmu dan carilah prasasti penyegel iblis agar tidak ada penyesalan di kemudian hari. King tidak mengerti maksud perkataan dari sosok itu, kembali bertanya, prasasti penyegel iblis? Penyesalan? Penyesalan apa? Siapa kau sebenarnya? Sosok itu kembali mengatakan, temukan prasasti penyegel iblis, jangan sampai menyesal lagi. Setelah itu sosok itu kemudian menghilang, dan setelah sosok itu menghilang, batu prasasti yang berada di hadapan King langsung masuk ke dalam kepala King. Ternyata prasasti itu merupakan prasasti yang dimaksud sosok tersebut. Dia sosok yang benar-benar kuat. Bahkan di masa kejayaanku, aku bukanlah tandingannya. Dan kenapa dia memintaku untuk menemukan prasasti penyegel iblis? Apakah itu ada hubungannya dengan zaman kuno? Kata King dalam hati. Setelah mengambil semua harta milik keluarga Hong, King keluar dari dalam danau. Begitu sampai di daratan, King langsung dikepung 4 kultivator alam setengah raja dari keluarga Hong yang sedari tadi sudah menunggu King. Sedangkan Weiji sudah ditangkap oleh si pria kekar. Weiji berteriak agar King segera pergi karena area ini telah dipasang formasi. Namun King menghiraukan perkataan Weiji memilih tidak pergi dan King bertanya kepada Peng Yin, bagaimana kau bisa menemukanku? Peng Yin menjawab, kau pikir aku tidak tahu kalau binatang rohmu mengirimkan informasi kepadamu? Mendengar itu roh purba meminta maaf kepada King. Dia merasa sangat bersalah karena tindakannya. Lokasi King diketahui musuh. Jangan khawatir, bertahanlah sebentar lagi. Aku akan menyelamatkanmu, jawab King. Menyelamatkannya? Sebaiknya kau mengkhawatirkan dirimu sendiri. Kemudian Peng Yin mengaktifkan formasi yang telah disiapkan sebelumnya. Dan seperti biasa King tidak mencoba melarikan diri, sehingga dia terkurung di dalam formasi itu. King, formasi ini bisa membunuh kultivator alam setengah raja. Satu-satunya cara menghancurkan formasi ini adalah menghancurkan intinya. Tapi inti formasi ini adalah binatang roh milikmu, ucap Peng Yin. King tersenyum menjawab, siapa bilang aku harus menghancurkan inti formasi untuk menghancurkannya? Aku hanya perlu membunuhmu. King, kau ini masih bersikap sombong setelah terkurung di dalam formasiku. Sekarang akan kuperlihatkan kepadamu kekuatan formasi ini yang sebenarnya. Badai petir, teriak Peng Yin. Serangan badai petir di dalam formasi itu menyambar King terus-menerus hingga di dalam formasi itu dipenuhi dengan asap putih. Melihat tidak ada pergerakan, Peng Yin menghentikan serangan petirnya dan Peng Yin maju memasuki formasi itu. Dia berpikir untuk mengambil harta keluarga Hong yang diambil King. Namun tiba-tiba dari balik asap tangan King keluar membuat Peng Yin terkejut. Akan tetapi dia sudah terlambat untuk menghindarinya. King mencengkeram kuat leher Peng Yin mengatakan, kau pikir bisa mengalahkanku dengan formasi lemah ini? 4 keluarga Hong tampak terkejut. King baik-baik saja. Mereka berniat menyelamatkan Peng Yin, namun mereka tidak bisa masuk ke dalam formasi itu. Peng Yin yang sangat ketakutan meminta King mengampuninya. Dia juga mengatakan kalau dirinya hanya melakukan demi uang, dan dia juga bersedia menjadi sandera agar King lepas dari keluarga Hong. King tidak peduli dengan ucapan Peng Yin. King juga sangat marah kepada Peng Yin karena menggunakan roh purba menjadi inti formasi. King memusatkan kekuatannya di tangannya, lalu meninju Peng Yin hingga tubuh Peng Yin hancur menjadi bagian yang sangat kecil. Dengan matinya Peng Yin, formasi yang mengurung King hancur. Begitu pula formasi yang mengurung roh purba. Minumlah pil ini untuk memulihkan lukamu, kata King sambil memberikan pil kepada roh purba. Kita ngobrol nanti saja setelah menghabisi mereka. Menghabisi kami? Kau sungguh percaya diri bocah. Kuakui kau memang kuat, tapi ini wilayah kekuasaan keluarga Hong. Jangan pikir karena kau bisa membunuh Peng Yin, lantas tidak ada yang bisa membunuhmu, ucap si pria rambut kuning.
King menjawab, aku memang bukan yang terkuat dan masih ada orang yang bisa mengalahkanku. Tapi aku yakin itu bukan orang-orang seperti kalian. Si rambut kuning sangat marah dan bilang, bajingan, jangan sombong dulu kau. Semuanya, buat dia merasakan kekuatan keluarga Hong yang sesungguhnya. Kemudian mereka berempat segera mengeluarkan teknik mereka masing-masing, membentuk hewan spiritual dan kemudian muncul sebuah pagoda raksasa. Weiji sangat terkejut dengan kemunculan pagoda itu yang mengeluarkan aura yang sangat kuat, membuatnya sesak susah bernapas. Roh purba sedikit kaget mengatakan, Tuan, ada yang janggal dengan auranya. Sepertinya teknik ini berasal dari dunia atas. Ya mungkin maksudnya dari dunia dewa. King menjawab, benar juga. Sepertinya ini adalah senjata yang jatuh dari dunia atas, tapi dalam keadaan rusak. Pagoda ini adalah pusaka dewa yang keluarga Hong kami temukan di reruntuhan kuno. Meskipun pagoda ini telah rusak, tapi masih cukup untuk membunuhmu, kata si rambut kuning. Salah satu temannya menimpali, akan menjadi sebuah kehormatan bagimu bisa mati oleh pusaka dewa. Mereka tertawa terbahak-bahak mendengar temannya berbicara seperti itu. Mereka benar-benar sangat meremehkan King. Weiji yang mentalnya sudah ngedown mengatakan, Tuan, kekuatan pusaka ini benar-benar di luar nalar. Sebaiknya kita pergi dari sini. King menjawab, jangan khawatir, itu hanya pusaka dewa. Aku bisa menghancurkannya dengan mudah. Roh purba menimpali, itu benar. Dulu aku juga pernah menggunakan pusaka dewa sebagai alat untuk membersihkan gigiku. Mendengar itu Weiji berkata dalam hati, aku tahu tuanku sangat hebat, tapi itu terlalu berlebihan. Di sisi lain, karena merasa diremehkan King, mereka menyiapkan serangan besar menggunakan pagoda. Melihat itu, King bilang, berani melawanku dengan rongsokan itu? Biar ku perlihatkan bagaimana pusaka dewa yang sesungguhnya. King memanggil sarung pedangnya yang sudah lama dia tidak gunakan, kemudian melemparkannya. Sarung pedang itu melesat secepat kilat menghancurkan pagoda itu. Mereka sangat terkejut melihat itu. Mereka benar-benar tidak percaya apa yang mereka lihat. Pagoda itu yang merupakan pusaka dewa hancur sekali serang hanya menggunakan sarung pedang. Sial, dia memiliki pusaka dewa. Kita bukan tandingannya. Cepat lari, teriak si rambut kuning. Mereka semuanya bergegas melarikan diri secepat mungkin, namun King tidak membiarkan mereka melarikan diri. King langsung menggunakan teknik pembatas ruang. Dengan teknik ini mereka tidak bisa menggerakkan tubuh mereka. Dan kemudian King langsung membunuh mereka dengan menghisap seluruh kekuatan mereka menggunakan benih iblis. Roh purba yang tidak pernah melihat King menggunakan teknik iblis hati Tao mengatakan, tidak kusangka kamu mempelajari teknik iblis satu ini, Tuan. Berikan benih iblis kepadaku, aku ingin meningkatkan kekuatanku. Aku berikan 2 butir kepadamu, sisanya akan kugunakan untuk meningkatkan kekuatanku, jawab King sambil memberikan benih iblis. Roh purba berterima kasih kepada King dan dia langsung memakan benih iblis itu. Setelah memakan benih iblis, kekuatan roh purba meningkat sehingga dia menembus alam misteri. Tapi Mimin gak tahu tingkatan kultivasinya di alam apa roh purba ini sebelum-sebelumnya. Kemudian, wujud roh purba berubah menjadi manusia. Dia pun terlihat sangat senang dengan perubahan wujudnya. Oke, kita akhiri dulu video kali ini. Tunggu kelanjutannya tetap di channel Otamega TV.